kitab yang menerangkan tentang menghancurkan dua macam nafsu syahwat, yaitu kitab ketiga dari Rubu, Al-Muhlikat, yang membinasakan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang sendirian dengan kemuliaan pada kebesaran dan ketinggiannya, yang berhak untuk pemujian, pengkudusan, pentasbihan dan pensucian, yang berdiri dengan keadilan mengenai apa yang dihukumkan dan yang ditentukannya, yang berkepanjangan kelimpahan mengenai apa yang dinikmatkan dan yang disampaikannya, yang menanggung pemeliharaan hambanya pada semua yang datang dan yang berlalu, yang menganugerahkan nikmat kepada hambanya dengan yang melebihi di atas kepentingan maksud-maksudnya, bahkan dengan yang menyempurnakan segala cita-citanya. Allah yang menunjukkan jalan akan hamba dan yang menganugerahkan hidayahnya. Allah yang mematikan dan yang menghidupkan. Dan apabila hambanya itu sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Apabila lemah, maka Allah yang menguatkan. Allah yang menganugerahkan taufik untuk taat dan yang merelakannya. Allah yang menganugerahkan makanan dan minuman, yang memelihara daripada kebinasaan, yang menjaga dan mengawal dengan makanan dan minuman itu daripada yang membinasakan dan yang merusakkannya, dan yang memungkinkannya dengan perasaan cukup dengan sedikit makanan dan menguatkannya, sehingga sempitlah jalan setan yang memusuhinya. Dengan itu dapatlah menghancurkan keinginan hawa nafsu yang memusuhinya, lalu menolak kejahatannya. Kemudian, ia menyembah Tuhannya dan bertakwa kepadanya. Ini adalah sesudah diluaskan oleh Tuhan kepadanya, apa yang mengenakan dan yang dirinduinya. Dan diperbanyak kepadanya, apa yang menggerakkan segala pembangkit dan yang menguatkan segala pengajak. Semua itu dicoba olehnya dan diujikannya. Lalu dilihat, bagaimana hamba itu memilih terhadap yang dirinduinya dan yang dicenderunginya. Bagaimana ia menjaga segala perintahnya dan mencegah segala larangannya. Rajin mentaatinya dan menjauhkan diri daripada segala perbuatan maksiat kepadanya. Dan rahmat kepada Muhammad hambanya yang mulia dan rasulnya yang megah, rahmat yang mendekatkannya kepadanya, yang memberi pangkat kepadanya, yang mengangkat kedudukannya dan yang meninggikannya. Dan rahmat itu pula kepada yang berbuat baik, daripada keturunannya dan kaum kerabatnya dan kepada yang pilihan dari para sahabat dan pengikutnya. Kemudian, maka pembinasa yang paling besar bagi anak Adam manusia ialah keinginan perut, hawa nafsu perut. Disebabkan hawa nafsu ini, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari negeri ketetapan sorga ke negeri kehinaan dan kehayatan bumi ini. Karena keduanya dilarang memakan buah kayu. Lalu keduanya dikalahkan oleh nafsunya, sehingga dimakannya. Maka terbukalah auratnya. Pada hakikat maknanya, perut itu sumber segala nafsu syahwat dan tempat tumbuh segala penyakit dan bahaya. Karena, syahwat perut itu, diiringi oleh syahwat kemaluan dan bersangatan keinginan kepada wanita yang dikawini. Kemudian keinginan kepada makanan dan perkawinan itu, diikuti oleh bersangatan keinginan kepada kemegahan dan harta, yang menjadi jalan kepada meluasnya wanita yang dikawini dan makanan yang dimakan. Kemudian, oleh kebanyakan harta dan kemegahan, lalu diikuti oleh bermacam-macam sifat kebodohan, berbagai rupa perlombaan dan kedengkian. Kemudian, di antara keduanya itu, beranaklah bahaya ria, malapetaka kebanggaan, kebanyakan harta dan kesombongan. Kemudian, yang demikian itu mengajak kepada kebusukan hati, kedengkian, permusuhan dan kemarahan. Kemudian, membawa orang yang bersifat demikian, kepada mengerjakan perbuatan durhaka, mungkar dan keji. Semua itu, adalah hasil daripada menyia-nyiakan perut dan apa yang terjadi daripadanya, dari anggapan mudah kepada kekenyangan dan penuhnya perut. Jikalau hamba Allah menghinakan dirinya dengan kelaparan dan sempitnya jalan lalunya setan, niscaya sesungguhnya dirinya telah yakin untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan tidak akan menempuh jalan sombong dan durhaka.
Dan tidaklah yang demikian itu membawanya terperosok pada dunia dan mengutamakan dunia dari akhirat. Dan tidaklah berterus terang begitu rupa kepada dunia. Apabila bahaya nafsu syahwat perut telah menghebat sampai kepada batas itu, niscaya haruslah diuraikan segala malapetaka dan bahayanya, untuk pengawasan daripadanya. Haruslah dijelaskan jalan mujahadah, bersungguh-sungguh dan peringatan kepada keutamaannya, untuk menggemarinya. Begitu pula penguraian nafsu syahwat kemaluan, karena dia mengikuti nafsu syahwat perut. Kami akan menjelaskan yang demikian dengan pertolongan Allah Ta'ala pada beberapa pasal, yang akan dikumpulkan oleh penjelasan keutamaan lapar. Kemudian faedah-faedahnya. Kemudian jalan latihan pada menghancurkan nafsu syahwat perut dengan menyedikitkan makanan dan melambatkan makan. Kemudian, penjelasan perbedaan hukum lapar dan keutamaannya dengan perbedaan keadaan manusia. Kemudian, penjelasan latihan pada meninggalkan nafsu syahwat. Kemudian, membicarakan tentang nafsu syahwat kemaluan. Kemudian, penjelasan apa yang harus atas murid, meninggalkan perkawinan dan melakukannya. Kemudian, penjelasan keutamaan orang yang menentang nafsu syahwat perut, kemaluan dan mata. Penjelasan, keutamaan lapar dan kecelaan kenyang. Rasulullah bersabda, bermujahadahlah, berjuanglah terhadap dirimu, nafsumu, dengan lapar dan haus. Sesungguhnya pahala yang demikian, seperti pahala orang yang berjuang fisabilillah perang sabil. Sesungguhnya tiada amal yang paling disukai oleh Allah, selain dari lapar dan haus. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, tiada akan masuk ke kerajaan langit, orang yang memenuhkan perutnya. Orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, manusia manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, orang yang sedikit makannya dan tertawanya. Dan ia rela dengan apa saja yang dapat menutupi auratnya. Nabi bersabda, penghulu segala amal, ialah lapar. Dan kehinaan diri, ialah pakaian bulu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, pakailah, makanlah dan minumlah setengah perut. Karena itu adalah sebahagian dari kenabian. Al-Hasan berkata, Nabi bersabda, berpikir itu setengah ibadah dan sedikit makanan, itulah ibadah. Al-Hasan berkata pula, Rasulullah bersabda, yang paling utama kedudukanmu pada Allah di hari kiamat, ialah yang paling lama lapar dan bertafakur berfikir tentang Allah di antara kamu. Dan yang paling dimarahi kamu oleh Allah, Azza wa Jalla pada hari kiamat, ialah yang banyak tidur, banyak makan dan banyak minum. Pada suatu hadits disebut, bahwa Nabi adalah lapar, tanpa perlu, artinya, beliau memilih lapar. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan dengan malaikat, akan orang yang sedikit makannya dan minumnya di dunia. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah kepada hambaku. Aku mencobanya dengan makanan dan minuman di dunia, lalu ia sabar dan tinggalkan makan dan minum itu. Lihatlah wahai malaikatku, tiap makanan yang ditinggalkannya, akan aku gantikan dengan beberapa tingkat sorga. Nabi bersabda, janganlah engkau matikan hati dengan banyak makanan dan minuman. Sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang akan mati, apabila banyak airnya. Nabi bersabda, tiada bejana yang dipenuhkan oleh anak Adam, yang lebih jahat, dari perutnya. Mencukupilah bagi anak Adam itu, beberapa suap kecil, yang akan menegakkan tulang pinggangnya. Kalau mesti ia berbuat, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk dirinya, nafsunya. Pada hadits panjang yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dan Abi Hurairah, disebutkan keutamaan lapar. Karena Nabi bersabda pada hadits tersebut, manusia yang paling dekat kepada Allah, Azza wa Jalla pada hari kiamat, ialah orang yang lama laparnya, hausnya dan gundahnya di dunia, yang berjalan tidak beralas kaki, yang bertakwa kepada Allah,
yang kalau mereka menyaksikan, hadir, mereka tidak dikenal. Dan kalau mereka tidak kelihatan, tidak hadir, niscaya orang tidak merasa kehilangan. Mereka dikenal oleh tempat-tempat di bumi dan dikelilingi mereka oleh para malaikat langit. Manusia bernikmat-nikmat di dunia dan mereka bernikmat-nikmat dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Manusia tidur di kasur empuk, sedang mereka tidur dengan dahi dan lutut. Manusia menyia-nyiakan perbuatan dan akhlak nabi-nabi dan mereka menjagainya. Mereka ditangisi oleh bumi apabila telah hilang. Dan Tuhan yang Maha Perkasa marah pada tiap-tiap negeri yang tiada seorang pun daripada mereka padanya. Mereka tiada melompat-lompat di dunia, sebagaimana anjing melompat-lompat di atas bangkai. Mereka makan sedikit makanan, memakai pakaian buruk, rambutnya kusut dan mukanya berdebu. Mereka dilihat oleh manusia, lalu menyangka bahwa mereka itu sakit, padahal mereka tidak sakit. Dan dikatakan orang, mereka itu telah dicampur aduk, lalu hilanglah akal mereka. Padahal akal mereka tidak hilang. Tetapi kaum itu melihat dengan hatinya kepada perintah Allah, yang menghilangkan kecintaan mereka kepada dunia. Lalu menurut orang dunia, mereka itu berjalan, tanpa akal. Mereka berakal ketika akal manusia telah hilang. Mereka mempunyai kehormatan pada hari akhirat. Hai Usamah, apabila engkau melihat mereka pada suatu negeri, maka ketahuilah, bahwa mereka yang membawa keamanan bagi penduduk negeri itu. Allah tiada akan mengazabkan sesuatu kaum, di mana mereka itu berada pada kaum itu. Bumi gembira kepada mereka, dan Tuhan yang Maha Perkasa pun rela kepada mereka. Ambillah mereka menjadi teman bagi dirimu. Mudah-mudahan engkau terlepas dengan sebab mereka. Kalau engkau sanggup, bahwa kematian mendatangi engkau dan perut engkau itu lapar dan hati engkau itu haus, maka perbuatlah. Karena dengan demikian, engkau akan mengetahui kemuliaan tingkat, dan engkau akan menempati bersama nabi-nabi. Para malaikat gembira dengan kedatangan roh engkau dan Tuhan yang Maha Perkasa mencurahkan rahmat kepada engkau. Al-Hasan meriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda, pakailah pakaian bulu, wol, dan singsinglah lengan baju. Makanlah setengah perut, niscaya kamu akan masuk dalam kerajaan langit. Nabi Isa bersabda, wahai para sahabatku, laparkanlah hatimu dan telanjangilah tubuhmu. Mudah-mudahan hatimu akan melihat Allah Azza wa Jalla. Yang demikian diriwayatkan pula dari Nabi kita yang diriwayatkan oleh Taus. Dan ada yang mengatakan, sudah tertulis dalam Taurat, bahwa sesungguhnya Allah marah kepada orang berilmu yang gemuk. Karena gemuk itu menunjukkan kepada kelalaian dan kebanyakan makan. Yang demikian itu keji, lebih-lebih bagi orang berilmu. Dan karena itulah, Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah marah kepada qori, ahli pembacaan Al-Quran, yang gemuk. Tersebut pada suatu hadits mursal sahih, bahwa setan itu berjalan pada tubuh anak Adam, pada tempat lalu darah. Maka sempitkanlah tempat lalunya dengan lapar dan dahaga. Pada suatu hadits tersebut, bahwa makan pada waktu kenyang itu mewarisi penyakit lepra. Nabi bersabda, orang mumin itu makan pada satu perut dan orang munafik itu makan pada 7 perut. Artinya, orang munafik itu makan 7 kali lipat daripada yang dimakan oleh orang mukmin. Atau nafsu syahwat orang munafik itu 7 kali nafsu syahwat orang mukmin. Dan disebutkan, perut di sini, adalah sindiran kinayah dari nafsu keinginan. Karena nafsulah yang menerima makanan dan yang mengambilnya, sebagaimana yang diambil oleh perut. Dan tidaklah artinya, bilangan perut orang munafik bertambah dari perut orang mukmin. Diriwayatkan Al-Hasan dari Aisyah, bahwa Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, terus-meneruslah kamu mengetuk pintu sorga, niscaya akan dibuka bagimu. Lalu saya bertanya, bagaimana kami terus-menerus mengetuk pintu sorga? Nabi menjawab,
dengan lapar dan dahaga. Diriwayatkan bahwa Abu Juhaifah bersendawa di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Pendekkan sendawamu. Sesungguhnya manusia yang paling lama lapar di hari akhirat, ialah yang paling banyak kenyang di dunia." Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah sekali-kali kenyang. Kadang-kadang aku menangis karena kasihan melihat ia lapar. Lalu aku sapu perutnya dengan tanganku dan aku berkata, diriku menjadi tebusan bagimu, jikalau sampailah engkau dari dunia ini sekedar yang menguatkan engkau dan mencegah engkau dari kelaparan." Lalu beliau menjawab, "Wahai Aisyah, saudara-saudaraku para Rasul Ulul Azmi telah bersabar dalam hal yang lebih berat dari ini. Mereka terus dalam keadaan mereka, lalu mereka datang kepada Tuhan. Maka Tuhan memuliakan kembalinya mereka dan membanyakkan pahalanya. Aku merasa malu jika aku bermewah-mewah dalam hidupku, bahwa ia menyingkatkan untukku besok, sedang untuk mereka itu tidak. Bersabar dalam hari-hari yang mudah, adalah lebih aku sukai daripada dikurangi bahagianku besok di akhirat. Dan tiada suatu pun yang lebih aku sukai, selain berhubungan dengan teman-temanku dan saudara-saudaraku." Aisyah berkata, "Demi Allah, tiada sampai seminggu sesudah itu, ia pun diambil oleh Allah ke hadiratnya." Diriwayatkan dari Anas, yang menerangkan, Fatimah datang kepada Rasulullah dengan membawa sepotong roti. Lalu Rasulullah bertanya, "Sepotong apa ini?" Fatimah menjawab, "Sepotong roti." Hati Ananda tidak enak sebelum membawa sepotong roti ini kepada ayahanda. Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya inilah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu semenjak 3 hari ini." Abu Hurairah berkata, tiada dikenyangkan oleh Nabi keluarganya 3 hari berturut-turut, dari roti gandum, sehingga ia bercerai dengan dunia. Nabi bersabda, "Sesungguhnya orang yang lapar di dunia, adalah orang yang kenyang di akhirat. Orang yang paling dimarahi oleh Allah, ialah orang yang banyak makan, yang penuh perutnya. Seorang hamba yang meninggalkan makanan yang disukainya, maka berhaklah baginya suatu tingkat dalam sorga." Adapun aksar kata-kata sahabat Nabi diantaranya, Umar berkata, "Jagalah daripada perut kenyang, karena berat dalam hidup dan busuk pada mati." Syakik al-Balahi berkata, "Ibadah itu suatu pekerjaan. Gudangnya hilwah menyendiri, dan alatnya lapar." Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, apabila perut penuh, niscaya tidurlah pikiran, bisulah ilmu hikmah dan duduklah, malaslah anggota tubuh daripada beribadah." Al-Fudlail bin Iyadil berkata kepada dirinya, "Apakah yang engkau takuti? Adakah engkau takut lapar? Jangan engkau takut yang demikian itu. Engkau lebih senang dari yang demikian kepada Allah. Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya itu lapar." Kahmas bin Al-Hasan, semasa dengan Al-Hasan Al-Basyari, golongan tabi'in, berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau laparkan aku dan engkau tiada memberi pakaian bagiku. Dalam kegelapan malam, dengan tiada lampu, engkau dudukkan aku. Maka dengan wasilah jalan apakah engkau sampaikan aku, akan apa yang telah engkau sampaikan aku?" Adalah Fatul Mausuli apabila bersangatan sakit dan laparnya, lalu berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau coba aku dengan sakit dan lapar. Dan seperti itu juga engkau perbuat dengan para wali engkau. Maka dengan amalan apakah aku laksanakan untuk mensyukuri apa yang telah engkau nikmatkan kepadaku?" Malik bin Dinar berkata, "Aku berkata kepada Muhammad bin Wasi, wahai Abu Abdillah, berbahagialah orang yang mempunyai penghasilan, yang menjadi makanannya dan tidak memerlukannya untuk meminta pada manusia." Lalu Muhammad bin Wasi berkata kepadaku, "Wahai Abu Yahya, berbahagialah orang pada petang dan pagi dalam keadaan lapar, sedang ia rela kepada Allah." Al-Fudlail bin Iyadil berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau laparkan aku dan Engkau laparkan keluargaku.
Engkau tinggalkan aku dalam kegelapan malam, dengan tiada lampu. Sesungguhnya engkau perbuat demikian kepada para walimu. Maka dengan tempat mana, aku mencapai ini daripadamu? Yahya bin Ma'ats berkata, lapar orang-orang yang gemar itu peringatan. Lapar orang-orang yang taubat itu percobaan. Lapar orang-orang yang rajin, mujtahid itu kemuliaan. Lapar orang-orang yang sabar itu kebijaksanaan. Dan lapar orang-orang zuhud itu hikmah. Dalam Taurat tersebut, bertakwalah kepada Allah. Apabila engkau kenyang, maka ingatlah kepada orang-orang yang lapar. Abu Sulaiman berkata, lebih aku sukai meninggalkan sesuap makanan dari makanan malamku, daripada bangun malam sampai waktu subuh. Ia berkata pula, kelaparan pada Allah dalam perbendaharaannya, tiada diberikan kecuali kepada orang yang dicintainya. Adalah Sahal bin Abdillah at-Tusturi, melalui 20 hari lebih tiada makan. Dan mencukupi 1 dirham untuk makanannya setahun. Ia mengagungkan lapar dan bersangatan pada lapar, sehingga ia berkata, tiada datang amal kebajikan pada hari kiamat, yang lebih baik daripada meninggalkan makanan yang tidak perlu, karena mengikuti Nabi pada makannya. Dan ia berkata pula, orang yang berakal tiada melihat sesuatu yang lebih bermanfaat, daripada lapar, karena agama dan dunia. Ia berkata lagi, aku tiada mengetahui sesuatu yang lebih memelaratkan penuntut akhirat, selain daripada makan. Dan berkata pula, hikmah dan ilmu itu diletakkan pada lapar. Maksiat dan kebodohan itu diletakkan pada kenyang. Seterusnya, ia berkata, tiadalah sesuatu yang lebih utama bagi hamba Allah, daripada melawan hawa nafsu untuk meninggalkan yang halal. Dan tersebut pada hadits, sepertiga bagi makanan. Siapa yang melebihkan dari itu, maka sesungguhnya ia makan daripada kebaikannya. Sahal tadi ditanyakan, tentang lebih itu. Lalu ia menjawab, tidak diperoleh lebih, sebelum lebih disukai meninggalkannya daripada makan. Dan apabila ia lapar pada suatu malam, lalu ia bermohon pada Allah untuk dijadikannya 1 malam itu menjadi 2 malam. Apabila ada demikian, niscaya ia memperoleh lebih itu. Sahal berkata pula, wali itu tidak menjadi wali, selain dengan kempisnya perut, tidak tidur malam, diam dan menyendiri khilwah. Sahal berkata lagi, kepala setiap kebajikan yang turun dari langit ke bumi, ialah lapar. Dan kepala setiap kezaliman di antara bumi dan langit itu, ialah kenyang. Seterusnya, ia berkata, barang siapa melaparkan dirinya niscaya terputuslah segala was-was daripadanya. Ia berkata pula, berhadapan Allah, Azza wa Jalla kepada hambanya, dengan lapar, sakit dan bencana. Selain orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Sahal berkata lagi, ketahuilah, bahwa sekarang ini suatu zaman, yang tiada akan diperoleh seseorang kelepasan padanya, kecuali dengan menyembelih nafsunya dan membunuhnya dengan lapar, tidak tidur malam dan bersungguh-sungguh mentaati Allah. Seterusnya Sahal berkata, tiada seorang pun yang lalu di atas permukaan bumi, yang meminum dari air ini, sehingga ia puas, lalu ia selamat dari perbuatan maksiat, walaupun ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimanakah dengan kenyang daripada makanan? Ditanyakan seorang ahli hikmah filosof dengan ikatan apakah, aku ikat nafsuku. Ahli hikmah itu menjawab, ikatkanlah nafsu itu dengan lapar dan haus. Hinakanlah dia dengan memadamkan sebutan dan meninggalkan kemegahan. Kecilkanlah dia dengan meletakkannya di bawah kaki putera-putera akhirat. Hancurkanlah dia dengan meninggalkan pakaian para kori dari zahiriyahnya. Lepaskanlah dia dari bahaya-bahayanya, dengan berterus-terusan jahat sangka kepadanya. Dan kawanilah dia dengan melawan keinginannya. Abdul Wahid bin Zaid bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala tiada memilih seseorang dengan kasih sayangnya, selain dengan lapar. Mereka itu tiada dapat berjalan di atas air,
kecuali dengan lapar. Dan bumi tiada dilipatkan bagi mereka, dapat dilintasinya, selain dengan lapar. Dan Allah Ta'ala tiada memberi kekuasaan kepada mereka, selain dengan lapar. Abu Talib Al-Maki berkata, perut itu adalah seperti rebab, yaitu kayu yang berlobang, mempunyai tali-tali. Sesungguhnya bagus bunyinya, karena ringan dan tipisnya. Dan karena ia berlobang, tiada berisi penuh. Begitu pula rongga perut. Apabila ia kosong, niscaya adalah lebih manis untuk membaca tilawatil Quran, lebih lama untuk berdiri salat dan lebih menyedikitkan tidur. Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazani berkata, 3 macam orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, orang yang sedikit tidur, sedikit makan dan sedikit istirahat. Diriwayatkan bahwa Isa berdiam pada suatu tempat, membisikkan segala isi hati dengan Tuhan 60 pagi, yang ia tiada makan. Lalu tergurislah di hatinya roti, maka ia putuskan, berhenti, daripada munajah, berbisik. Tiba-tiba roti itu terletak di hadapannya. Lalu ia duduk menangis karena putusnya munajah, berbisik. Tiba-tiba muncul seorang tua menaunginya. Maka berkata Isa kepadanya, kiranya diberi barakah oleh Allah padamu, wahai wali Allah. Berdoalah pada Allah Ta'ala bagiku. Sesungguhnya aku berada dalam suatu keadaan, lalu tergurislah roti pada hatiku, maka terputuslah keadaan itu daripadaku. Maka orang tua itu berdoa, ya Allah Tuhanku, jikalau engkau tahu bahwa roti telah terguris di hatiku semenjak aku mengenal engkau, maka janganlah engkau ampunkan aku. Tetapi adalah dia, apabila telah ada sesuatu di hadapanku, niscaya aku makan, dengan tiada pikiran dan gurisan pada hati. Diriwayatkan, bahwa Musa tatkala didekatkan oleh Allah, Azza wa Jalla kelepasan, niscaya ia meninggalkan makan 40 hari, 30, kemudian 10, sepanjang yang tersebut dalam Al-Quran. Karena ia menahan tanpa bermalam 1 hari, lalu ditambahkan 10 lantaran itu. Penjelasan, faedah-faedah lapar dan bahaya-bahaya kenyang. Rasulullah bersabda, bermujahadahlah, berjuanglah terhadap dirimu, nafsumu, dengan lapar dan haus. Sesungguhnya pahala pada yang demikian. Semoga Anda bertanya, keutamaan yang besar ini bagi lapar, dari mana datangnya? Dan apa sebabnya? Dan tak ada padanya, selain menyakitkan perut dan menderita kesakitan. Jikalau adalah seperti demikian, maka seyogialah, bahwa besar pahalanya pada tiap-tiap sesuatu yang dirasa sakit oleh manusia, seperti memukul dirinya, memotong dagingnya, memperoleh hal-hal yang tidak disukai dan lain-lain sebagainya. Ketahuilah, bahwa ini menyerupai kata-kata orang yang meminum obat, lalu ia mengambil manfaat dengan obat tersebut. Dan menyangka bahwa kemanfaatannya itu karena obat itu tidak disukai dan karena pahitnya. Lalu ia memakan setiap yang tidak disukai rasanya. Itu adalah salah. Akan tetapi, kemanfaatannya itu pada khasiat obat. Bukan karena obat itu pahit. Khasiat itu hanya diketahui oleh dokter-dokter. Maka begitu pula lah, alasan kemanfaatan lapar, tiada diketahui, selain oleh ulama-ulama yang ulung. Dan siapa yang melaparkan dirinya karena membenarkan apa yang akan datang pada agama, tentang pemujian lapar dan ia memperoleh manfaat dengan lapar itu, walaupun ia tidak tahu alasan kemanfaatannya, adalah seperti orang yang meminum obat, yang memperoleh manfaat dengan obat itu, walaupun ia tiada mengetahui cara obat itu mendatangkan kemanfaatan. Tetapi kami akan menguraikan kepada Anda yang demikian, jikalau Anda ingin meningkat dari derajat iman kepada derajat ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang tinggi. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Maka akan kami terangkan mengenai lapar, ada 10 faedah. Faedah pertama, bersihnya hati,
bersinar kepintaran dan tembusnya penglihatan mata hati. Dan kekenyangan itu mewarisi kebodohan, membutakan hati dan membanyakkan uap pada otak, menyerupai gula. Sehingga meliputi kepada tambang-tambang pikiran. Lalu dengan sebabnya itu, beratlah hati pada berlalunya pikiran dan dari cepatnya pengertian. Bahkan anak kecil, apabila ia banyak makan, niscaya hafalannya salah dan hatinya rusak. Pahamnya dan pengertiannya menjadi lambat. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, haruslah engkau lapar. Karena lapar itu kehinaan bagi nafsu dan kehalusan bagi hati. Dan lapar itu mewarisi pengetahuan samawi. Nabi bersabda, hidupkanlah hatimu dengan sedikit tertawa dan sedikit kenyang. Dan sucikanlah hatimu dengan lapar. Niscaya hati itu bersih dan halus. Dikatakan, lapar itu seperti guru. Qanaah merasa cukup menurut yang ada itu, seperti kabut. Dan hikmah itu seperti hujan. Dan Nabi bersabda, barang siapa melaparkan perutnya, niscaya tinggilah pikirannya dan cerdiklah hatinya. Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, barang siapa kenyang dan tidur, niscaya kesatlah hatinya. Kemudian Nabi bersabda, tiap sesuatu itu mempunyai zakat dan zakat tubuh itu lapar. Asy-Syibli berkata, kalau aku lapar sehari karena Allah, maka aku melihat pada hatiku pintu terbuka dari hikmah dan itibar, mengambil pelajaran, yang belum pernah sekali-kali aku melihatnya. Tiadalah tersembunyi, bahwa kesudahan maksud dari ibadah, ialah pikiran yang menyampaikan kepada marifah, mengenali Allah dan melihat dengan mata hati, akan hakikat-hakikat kebenaran. Dan kenyang itu mencegah daripadanya. Dan lapar itu membuka pintunya. Dan marifah mengenali Allah itu salah satu daripada pintu sorga. Maka sudah selayaknya, bahwa membiasakan lapar itu mengetuk pintu sorga. Karena itulah, Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, apabila perut penuh, niscaya pikiran tidur, hikmah bisu dan anggota-anggota tubuh duduk tidak beribadah. Abu Zaid al-Bustami berkata, lapar itu kabut. Apabila hamba Allah itu lapar niscaya hati menghujani hikmah. Nabi bersabda, cahaya hikmah itu lapar. Menjauhkan diri daripada Allah, Azza wa Jalla itu kenyang. Mendekatkan diri kepada Allah, Azza wa Jalla itu mencintai orang miskin dan mendekatinya. Janganlah kamu kenyang, lalu kamu memadamkan cahaya hikmah dari hatimu. Orang yang bermalam dalam keadaan ringan dari makanan, maka bermalamlah bidadari kelilingnya, hingga pagi hari. Faedah kedua, halus dan bersihnya hati, yang dengan itu disiapkan untuk memperoleh lezat ketekunan dan berkesan dengan zikir. Berapa banyak zikir berlalu pada lisan serta kehadiran hati. Akan tetapi hati tiada memperoleh kelezatan dan tiada berkesan. Sehingga seakan-akan terdapat kekesatan hati yang menjadi hijab dinding di antara hati dan zikir. Kadang-kadang pada setengah keadaan, hati itu menghalus. Lalu besar kesannya dengan zikir dan kelezatannya dengan munajah berbisik. Dan kekosongan perut adalah sebab yang menonjol padanya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, adalah ibadah yang paling manis kepadaku, ialah apabila bertemu belakangku dengan perutku. Al-Junaid berkata, salah seorang mereka membuat uncang makanan, di antaranya dan dadanya. Ia ingin memperoleh kemanisan munajah berbisik. Abu Sulaiman berkata, apabila hati itu lapar dan haus, niscaya ia jernih dan halus. Dan apabila kenyang, niscaya ia buta dan menebal. Apabila hati itu berkesan dengan kelezatan munajah berbisik, niscaya ia melalui di belakang pemudahan pikiran dan pemburuan marifah mengenali Allah. Itulah faedah kedua. Faedah ketiga, pecah tawar dan hinanya nafsu, hilang memandang mudah kepada nikmat, hilang gembira dan tiada mensyukuri nikmat, yang menjadi pokok pangkal penganiayaan dan lengah kepada Allah Ta'ala. Maka nafsu itu tiada pecah dan tiada merasa hina dengan sesuatu, sebagaimana ia merasa hina dengan lapar.
Maka ketika itu ia tenang dan khusyuk kepada Tuhannya. Tahu ia kepada kelemahan dan kehinaannya. Karena lemah kekuatannya dan sempit dayanya, disebabkan sesuap kecil makanan yang tiada diperolehnya. Dan gelaplah dunia kepadanya karena seteguk air yang terlambat didapatinya. Selama manusia tiada melihat kehinaan dan kelemahan dirinya, maka ia tiada melihat kemuliaan dan keperkasaan Tuhannya. Sesungguhnya kebahagiaan manusia itu, pada adanya selalu, ia melihat dirinya dengan pandangan kehinaan dan kelemahan. Dan melihat Tuhannya dengan pandangan kemuliaan, kekuasaan dan keperkasaan. Maka hendaklah selalu ia dalam keadaan lapar, berhajat kepada Tuhannya, melihat kehajatan itu dengan perasaan. Dan karena itulah, ketika diserahkan dunia dan perbendaharaannya kepada Nabi, lalu beliau menjawab, "Tidak, tetapi aku akan lapar sehari dan kenyang sehari. Maka apabila aku lapar, niscaya aku sabar dan merendahkan diri. Dan apabila aku kenyang, niscaya aku bersyukur." Atau sebagaimana dikatakan Nabi ada hadis-hadis lain. Maka perut dan kemaluan itu salah satu dari pintu neraka. Dan asalnya itu kenyang. Hina dan pecah nafsu itu salah satu dari pintu sorga. Dan asalnya itu lapar. Barang siapa menguncikan salah satu dari pintu neraka, maka sesungguhnya ia membuka salah satu dari pintu sorga dengan mudah. Karena keduanya itu berlawanan, seperti masyrik tempat terbit matahari, dan maghrib tempat terbenam matahari. Dekat kepada salah satu daripada keduanya, adalah jauh dari yang lain. Faedah keempat, bahwa ia tidak melupakan percobaan dan azab Allah. Dan tidak melupakan orang-orang yang mendapat percobaan. Sesungguhnya orang yang kenyang itu, lupa kepada orang yang lapar dan lupa kepada lapar. Hamba Allah yang cerdik itu, tiada melihat akan percobaan pada orang lain, melainkan ia teringat akan percobaan akhirat. Maka ia teringat dari kehausannya, akan kehausan makhluk di lapangan kiamat. Ia teringat dari laparnya akan laparnya penduduk neraka. Sehingga sesungguhnya mereka itu lapar, lalu memakan kayu berduri dan pohon zakum, nama pohon yang sangat pahit buahnya. Dan mereka minum air yang sangat dingin dan logam hancuran. Maka tiada seyokialah bahwa lenyap dari seorang hamba Allah, akan azab dan kepedihan akhirat. Karena itulah yang menggerakkan takut. Maka orang yang tidak dalam kehinaan, penyakitan, kekurangan dan percobaan, niscaya ia lupa akan azab akhirat. Dan tidak tergambar azab itu pada dirinya dan tidak mengerasi pada hatinya. Maka seyokialah seorang hamba Allah itu berada dalam kekasaran percobaan, bala bencana, atau dalam penyaksian percobaan. Dan yang paling utama dari percobaan yang dideritanya ialah, lapar karena padanya banyak faedahnya selain daripada mengingati azab akhirat. Inilah salah satu sebab yang menghendaki ketentuan percobaan itu kepada nabi-nabi, wali-wali dan orang-orang yang lebih mulia dari kita, lalu yang lebih mulia lagi. Karena itulah ditanyakan kepada Nabi Yusuf, "Mengapa engkau lapar, sedang dalam kedua tanganmu perbendaharaan bumi?" Nabi Yusuf menjawab, "Aku takut bahwa aku kenyang. Nanti aku lupa kepada orang lapar." Maka teringat kepada orang-orang lapar dan orang-orang yang memerlukan, adalah salah satu faedah lapar. Maka yang demikian itu membawa kepada rahmat, memberi makanan dan kasih sayang kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan orang kenyang itu, lupa akan penderitaan orang lapar. Faedah kelima, yaitu faedah yang terbesar, ialah menghancurkan seluruh nafsu syahwat kepada perbuatan maksiat dan menguasai nafsu yang menyuruh kepada perbuatan jahat. Karena sumber seluruh perbuatan maksiat, ialah nafsu syahwat dan tenaga. Dan unsur tenaga dan nafsu syahwat sudah pasti ialah makanan. Mengurangi makanan itu melemahkan seluruh nafsu syahwat dan tenaga. Sesungguhnya seluruh kebahagiaan itu, terletak pada seseorang yang dapat menguasai dirinya.
Dan kesengsaraan itu pada orang yang dikuasai oleh dirinya. Sebagaimana Anda tidak dapat menguasai binatang yang melawan, selain dengan lapar yang melemahkannya. Maka apabila ia kenyang, niscaya ia kuat, lari memencilkan diri dan melawan. Maka begitulah nafsu, sebagaimana ditanyakan kepada sebahagian mereka, apa hal Anda serta lanjutnya usia Anda, tiada yang mengurus badan Anda dan sudah rusak. Orang itu menjawab, karena badan itu lekas rajin dan keji melupakan nikmat. Aku takut bahwa ia,